Kenalin, nama saya Intan Tri Ayu, NPM 1801010024 dari grup PGA 1. Di sini, saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Kajian Kurikulum IPS dengan dosen pengampu Ibu Minar Tobing, SPD MPD. Dan saya dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi, peranan, dan komponen kurikulum. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah alat untuk mencapai pendidikan. Pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lain tidak akan sama karena setiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, ideologi, kebudayaan, maupun kebutuhan negara itu sendiri. Untuk itu maka, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan itu. Yang ketiga, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum bagi sekolah. Kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kedua, sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut. Fungsi ini meliputi A. Jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan. B. Cara menyelenggarakan setiap jenis program pendidikan. C. Orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan. Fungsi kurikulum bagi guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembangan kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku. Fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Bagi para pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dan menetapkan bagaimana yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Fungsi kurikulum bagi masyarakat. Melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Yang terakhir, fungsi kurikulum bagi instansi atau perusahaan. Instansi atau perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja bisa menggunakan kurikulum untuk meningkatkan kualitas suatu produk dan kualitas pekerja, yang nantinya akan melancarkan bisnis suatu instansi atau perusahaan tersebut. Peranan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan formal dan non-formal memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terdapat 3 peranan penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. 1. Peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, yaitu siswa. Peranan konservatif kurikulum yang lain yaitu melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu, dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Melalui
peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai leluhur masyarakat sehingga keajengan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. 2. Peranan kreatif. Kurikulum berperan dalam mengembangkan, menciptakan, dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam peran kreatifnya, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Manakala kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal, yang berarti apa yang diberikan di sekolah pada akhirnya kurang bermakna karena tidak relevan dengan kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat. Untuk mendukung semua itu, maka kurikulum dibuat agar dapat menciptakan pengetahuan baru, pengalaman, cara berpikir, kemampuan yang dibutuhkan untuk hidup bermasyarakat. 3. Peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Komponen kurikulum. Ada 4 jenis-jenis komponen kurikulum. 1. Tujuan. Tujuan suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau konten, strategi dan media pembelajaran, serta evaluasi. Bahkan dalam berbagai model pengembangan kurikulum, tujuan ini dianggap sebagai dasar, arah, dan patokan dalam menentukan komponen-komponen yang lainnya. Dalam literatur asing, istilah tujuan kurikulum dikenal dengan nama purpose, aims, goals, objectives, means, dan ends. Pernyataan-pernyataan dalam kurikulum aims lebih menggambarkan tujuan-tujuan hidup atau kehidupan yang diharapkan yang didasarkan pada nilai dan filsafat yang tidak langsung berhubungan dengan sekolah. Kurikulum goals lebih diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan sekolah dan lembaga pendidikan atau sistem pengajaran seperti kesanggupan belajar, kesanggupan berpikir, penghayatan, apresiasi, pengetahuan warisan budaya, minat terhadap masalah sosial merupakan contoh tujuan ini. Kurikulum objektif yang dimaksudkan sebagai tujuan-tujuan khusus pengajaran. Isi atau materi kurikulum. Pengkajian masalah isi kurikulum ini menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Dengan demikian, isi kurikulum ini harus disusun sedemikian rupa agar dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum pendidikan. Banyak hal, contohnya pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang perlu diberikan kepada peserta didik, namun tidak mungkin semuanya dijadikan sebagai isi kurikulum pendidikan. Untuk menentukan isi atau bahan mana yang sangat esensial dijadikan sebagai isi kurikulum tersebut, diperlukan berbagai kriteria dan ditetapkan kriteria dalam melakukan pemilihan isi atau materi kurikulum sebagai berikut. 1. Kurikulum harus valid dan signifikan. 2. Isi kurikulum berpegang pada kenyataan-kenyataan sosial. Yang 3. Kedalaman dan keluasan isi kurikulum harus seimbang. Yang 4. Isi kurikulum mencapai tujuan yang luas, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.
Isi kurikulum harus dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Keenam, isi kurikulum harus dipenuhi kebutuhan dan menarik minat siswa. 3. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan masalah cara atau sistem penyampaian isi kurikulum atau delivery system. Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, pengertian strategi pembelajaran dalam hal ini meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang dipergunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Tinggi rendahnya kadar aktivitas siswa banyak dipengaruhi oleh strategi atau pendekatan mengajar yang digunakan. Banyak pendapat mengenai berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam penyampaian bahan atau isi kurikulum ini. Richard Anderson tahun 1959 mengajukan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada guru, di mana aktivitas guru dalam proses pembelajaran lebih dominan dibandingkan siswa. Pendekatan ini disebut teacher center. Pendekatan kedua lebih berorientasi pada siswa. Pendekatan ini disebut student center, yang merupakan kebalikan dari pendekatan yang pertama, di mana aktivitas siswa lebih dominan dibandingkan aktivitas guru. Hakikat dan isi dari setiap strategi pendekatan model dapat dikelompokkan ke dalam dua strategi, yaitu di satu pihak ada strategi yang berorientasi kepada guru dan strategi yang berorientasi kepada siswa. Strategi yang pertama maksudnya bahwa titik berat kegiatan banyak dilakukan oleh guru, atau biasa disebut model ekspositori atau model informasi. Sedangkan pada strategi kedua, titik berat aktivitas pembelajaran ada pada siswa, sehingga mereka lebih aktif melakukan kegiatan belajar, atau biasa disebut model inquiry atau problem solving. Strategi mana yang digunakan atau dipilih biasanya diserahkan sepenuhnya kepada guru dengan mempertimbangkan hakikat, tujuan, sifat, bahan atau isi, dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Terakhir, evaluasi. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan umpan balik atau feedback untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan komponen-komponen kurikulum. Konsep kurikulum dapat dipandang secara luas, yaitu mencakup evaluasi terhadap seluruh komponen dan kegiatan pendidikan, tetapi dapat pula dibatasi secara sempit, hanya ditekankan pada hasil-hasil atau perilaku yang dicapai siswa. Luas atau sempitnya suatu evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuannya. Karakteristik lainnya yaitu dinyatakan dalam bentuk nilai-nilai atau value and valuing, mencakup keseluruhan atau comprehensiveness, berkelanjutan atau continuity, memiliki diagnostik dan kesahihan, diagnostic worth and validity, dan evaluasi tersebut harus terintegrasi atau utuh, bukan sesuatu yang lepas-lepas atau integration. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas suatu kurikulum yang dievaluasi, terdapat beberapa komponen atau dimensi yang perlu dijadikan sasaran atau lingkup evaluasi. Suatu program pendidikan dinilai dari tujuan yang ingin dicapai, isi program yang disajikan, strategi belajar-mengajar yang diterapkan, serta bahan-bahan ajar yang digunakan. Proses pelaksanaan yang dijadikan sebagai sasaran penilaian atau evaluasi, terutama proses belajar mengajar yang berlangsung di lapangan, sedangkan hasil-hasil yang dicapai mengacu pada pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Itulah penjabaran materi tentang fungsi, peranan, dan komponen kurikulum. Jika ada salah-salah kata dalam penjabaran saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.